Gue mau jelasin dulu nih tentang tretinoin berdasarkan referensi dari dokter kulit yang gue dapat. Obat tretinoin adalah obat minum turunan dari vitamin A yang berguna mengobati jerawat yang parah dengan mekanisme kerja mengecilkan kelenjar minyak di wajah, sehingga otomatis produksi minyak berkurang dan mempengaruhi salah satu faktor timbulnya jerawat. Dengan berkurangnya produksi minyak, maka pori-pori akan mengecil. Pengecilan kelenjar minyak ini berlangsung selama obat ini diminum. Apabila dihentikan, maka lama-kelamaan kelenjar minyak ini akan kembali normal. Pada penelitian di laboratorium, obat ini mempunyai efek teratogenik atau merusak janin. Nah, waktu gue diresepin obat tretinoin ini, si dokternya nanya apakah gue ada program hamil atau enggak. Karena ya ini, efeknya itu dia bisa merusak janin. Jadi sangat tidak dianjurkan buat kalian yang mau program hamil, sedang hamil, ataupun sedang menyusui. Makanya gue bilang kenapa penting banget buat konsul dulu ke dokter kalian, supaya kalian tahu dosis dan efek sampingnya kayak gimana. Jadi please banget buat kalian jangan sembarangan ngikutin tips-tips yang ada di luar sana. Jadi kita harus pinter-pinter milih mana tips yang harus kita ikutin, karena jangan sampai ngebahayain diri kita sendiri. Terus dokternya di sini bilang kalau misalkan efek obat tretinoin ini bisa hilang setelah 1 bulan terakhir kita minum obat tersebut. Jadi setelah 1 bulan kita berhenti minum obat tersebut, kita baru boleh program untuk hamil. Nah, di sini dokternya bilang kalau misalkan obat tretinoin ini tidak mengeringkan rahim atau tidak mempengaruhi kesuburan. Jadi buat kalian yang cewek-cewek masih aman buat minum obat ini, asalkan kalian konsulin dulu sama dokter kalian. Terus di sini dokternya bilang efek samping yang umum dan hampir selalu dijumpai pada awal pengobatan adalah kulit wajah dan bibir menjadi kering. Nah ini benar banget nih, jadi waktu gue selama minum obat tretinoin ini, bibir gue jadi kering banget. Dan emang si dokternya juga nyaranin kalau gue harus banyak-banyak minum air putih. Tapi setelah gue berhenti obat itu ya gue normal lagi. Oke lanjut, balik lagi ke cerita gue. Jadi waktu awal gue pemakaian si dokter kulit ini, kulit gue itu purging gila-gilaan selama 3 bulan awal. Jadi benar-benar semua beruntusan gue itu jadi jerawat semua, keluar semua. Dan jerawatnya tuh jerawat yang radang merah-merah gitu loh, yang benar-benar sakit banget. Cuma gue mikirnya ya mungkin lagi purging aja kali ya, jadi dikeluarin semua tuh, didetox semua jerawat gue yang ada di bawah kulit. Terus sampai pada akhirnya masuk ke bulan keempat itu jerawat gue mulai mereda. Jadi jerawatnya tuh gak sebanyak waktu 3 bulan awal pemakaian. Nih gue tunjukin progres gue waktu pakai krim dari dokter ini. Sekitar 1 tahunan. Nah kalau kalian lihat di sini ada jerawat gue yang lagi aktif. Nih jerawatnya emang segede itu. Dan bayangin waktu gue purging 3 bulan awal pemakaian, itu gue hampir full banget, pipi gue banyak banget, itu jerawat batu kayak gitu. Dan itu sakit banget. Dan lihat ini bekasnya tuh jelas banget kan di foto. Apalagi aslinya tuh emang bener-bener merah banget. Jadi selama gue perawatan di dokter kulit ini tuh emang membaik sih, cuma kayaknya kulit gue tuh gak pernah mulus gitu loh. Jadi walaupun jerawatnya udah jarang muncul, cuma si bekasnya ini bikin kelihatan muka gue tuh masih jerawatan parah. Karena si bekasnya ini kayak merah-merah banget gitu. Dan di situ juga muka gue gampang merah dan juga sering banget perih. Gue waktu itu perawatan sama dokter kulit ini bertahan sekitar setahun. Sampai pada akhirnya gue ngerasa kayak kulit gue ini gak mulus-mulus nih. Ada aja jerawatnya dan bekasnya juga masih tetap banyak. Gue berinisiatif untuk balikan sama klinik gue dulu waktu gue SMA. Klinik yang ada di kota asal gue yang ada di Serang, Banten. Karena waktu itu kondisinya walaupun kulit gue merah-merah, tapi kan gue tuh bersih dari jerawat gitu kan. Tapi ternyata sayangnya pas gue nyoba lagi si klinik A ini lagi, hasilnya tuh gak sama kayak dulu. Yang ada kulit gue tuh sekarang malah makin parah, dan bahkan entah kenapa gue pakai sunscreennya itu malah nambah komedo gue. Bener-bener banyak banget, makin banyak peruntusan gue juga. Apalagi komedo di bagian bawah bibir sama di atas bibir sini itu banyak banget. Nih gue tunjukin kondisi kulit gue waktu gue balik pakai si klinik A yang di kota gue. Akhirnya dari situ gue mencoba mencari perawatan lain. Kebetulan waktu itu ada teman gue yang lagi pakai perawatan di salah satu klinik kecantikan yang hits banget di Bandung. Kita sebut saja klinik A. Jadi waktu itu teman gue keluhannya sama, jerawat juga. Dan gue lihat kondisinya waktu itu dia emang udah bersih dari jerawat.
Yaudah akhirnya gue memutuskan untuk perawatan di klinik tersebut. Gue konsul sama dokternya, terus gue diresepin krim-krimnya. Ternyata harga krimnya juga cukup murah, sekitar 250.000 totalnya. Beda halnya pas gue berobat di dokter kulit, itu gue sekali repurchase krimnya bisa habis sekitar 500.000. Dan krimnya itu cuma bertahan sekitar 2 minggu. Jadi dulu waktu gue sama dokter kulit, itu gue bisa habis 500.000 sampai 1 juta per bulannya. Nah di sini juga penting banget buat kalian juga harus perhatiin budget kalian. Kenapa? Karena perawatan itu sifatnya kontinu, dia harus dilakukan terus-menerus. Jadi jangan sampai perawatan kalian tuh terhenti di tengah-tengah karena budget kalian gak cukup. Nanti hasilnya bisa jadi gak maksimal. Dokter kulit itu emang jauh lebih mahal dibandingkan klinik-klinik kecantikan. Ya wajar lah ya, karena lo ditangani langsung sama expertnya. Kalau sama dokter kulit itu, bayar konsulnya aja mahal. Waktu itu gue sekitar tahun 2018, di Bandung itu gue konsul sama dokternya mulai dari 150.000 sampai sekitar 250.000. Kalau misalkan di Jakarta itu jangan ditanya, itu bisa minimal 350.000. Tapi yang menurut gue sepadan antara yang lo bayar dengan solusi yang lo dapetin dari dokter kulit itu. Kalau di klinik kecantikan sih konsulnya murah banget. Waktu itu mulai dari 50.000 sampai dengan paling mahal sekitar 100.000. Bahkan ada beberapa di klinik kecantikan yang mereka itu menggratiskan konsul dengan dokternya. Cuma ya tadi gue bilang balik lagi ke keluhan penyakit kalian. Oke lanjut ke cerita gue. Jadi di sini gue excited banget kan nyobain si klinik A ini. Karena di samping harga krimnya itu murah-murah, terus juga gue liat reviewnya itu bagus-bagus banget. Bahkan gue liat ada yang jerawatan parah banget, itu dia bisa bersih lagi karena pakai si klinik A ini. Pas awal-awal gue pemakaian sih ya standar ya, biasa purging gitu kan. Apalagi kalau misalnya kalian ada beruntusan, itu pasti biasanya bakal jadi jerawat dulu, bakal dikeluarin dulu gitu. Sampai pada akhirnya gue waktu itu diresepin serum acne atau serum jerawat. Dan pas gue pakai serum itu, boom, gila itu langsung beruntusan penuh sepipi. Bener-bener penuh kanan kiri. Itu parah banget. Di situ gue bener-bener shock banget karena gue nggak pernah jerawatan di pipi separah itu. Karena biasanya gue kalau misalnya jerawatan di pipi itu bener-bener cuma kayak di tengah-tengah aja gitu loh. Cuma ya gitu, lagi-lagi gue tuh kayak menghibur diri gitu kan. Oh mungkin ini purging kali ya. Apalagi waktu itu gue posisinya kayak baru make sebulanan. Yaudah akhirnya dari situ gue terusin pakai si klinik ini sampai dengan sekitar 2 bulan sampai 3 bulan. Tapi ternyata kondisi kulit gue itu makin parah. Jadi yang awalnya beruntusan-beruntusan gitu, lama-lama mereka tuh jadi jerawat. Jadi bisa lo bayangin itu beruntusan gue banyak sepipi itu bakal jadi jerawat semua. Gue sendiri sampai nggak sanggup ngelihat kondisi kulit gue waktu itu. Bener gue tuh kayak stres banget parah lah. Kalian pasti yang punya jerawat ngerasain gimana perasaan gue waktu itu. Sebenarnya gue sedih banget sih lihat foto-foto gue yang dulu. Kayak membuka luka lama gitu loh. Tapi nggak apa, karena di sini kan gue mau nunjukin kalian progres kulit gue yang dulu hancur banget sampai akhirnya mendingan. Yaudah akhirnya karena gak kunjung membaik, gue memutuskan untuk stop dari si klinik A ini. Terus kalau gue pikir-pikir, kondisi kulit gue itu paling mending saat gue pakai si dokter kulit itu. Akhirnya gue terpikir untuk CLBK nih sama si dokter kulitnya. Yaudah akhirnya gue balik lagi kan ke si dokternya, gue konsul lagi sama beliau. Dan kalian tahu, waktu itu gue tiba-tiba datang konsul setelah gue ngilang sekian bulan dengan kondisi muka gue yang jauh lebih parah dari sebelumnya, dan gue akhirnya dimarahin abis-abisan sama dokternya. Terus akhirnya di situ gue mulai lagi dari nol, gue diresepin krim-krim yang sama kayak dulu waktu gue pakai, plus gue diresepin lagi obat minum, antibiotik dan obat retinoin. Dan seperti biasa, gue purging lagi, dan purgingnya ini gila-gilaan banget, parah banget. Kalau sebelumnya gue cerita waktu awal ke dokter kulit itu kan gue purging parah 3 bulan. Dan ini kondisi kulit gue lebih parah dari waktu awal gue datang, jadi purgingnya juga jauh lebih parah banget. Bisa kalian bayangin waktu itu kondisi gue bener-bener full beruntusan di pipi, dan itu semuanya jadi jerawat batu. Kebayangkan sakitnya dan jeleknya banget
penampilan gue waktu itu. Nih gue kasih lihat ke kalian progres gue kedua kali datang ke dokter kulit itu. Bisa kalian lihat kan, setelah 11 bulan aja itu gue masih jerawatan parah. Karena memang separah itu, jadi progresnya juga cukup lambat. Walaupun di situ gue masih jerawatan parah, tapi kalau dibandingin sama kondisi gue sebelumnya, itu gue udah jauh lebih mendingan banget. Tapi kondisinya waktu gue kedua kalinya datang ke dokter kulit ini, gue ngerasa kulit gue tuh kayak lebih sensitif. Jadi kulit gue tuh lebih gampang merah, terus juga sering perih, gampang banget breakout. Apalagi kalau misalkan gue lagi menstruasi. Wah itu udah jangan ditanya deh, kalau misalkan gue mens, itu bener-bener gue breakout semuka-muka. Kalian pasti bisa bayangin kan, ketika muka kalian udah mulai bersih nih, udah mulai mau mulus, jerawat udah mulai berkurang, terus tahu-tahu kalian mens, dan langsung breakout keluar semua lagi gitu. Itu rasanya aduh kayak never ending aja gitu. Jadi setiap gue mens itu gue pasti breakout. Dan kalian tahu mens itu kan rutin tiap bulan. Jadi hampir tiap bulan itu gue selalu breakout. Jadi gue kayak gak pernah ada istirahatnya gitu. Kayak gue baru juga mau bersih terus breakout lagi, mau bersih breakout lagi. Jadi gue bener-bener di situ capek banget. Belum lagi ditambah komentar orang-orang di sekitar gue yang nanya, muka lo kenapa? Kok lu jerawatan sih? Kok makin parah sih? Dan lain sebagainya. Terus akhirnya karena gue waktu itu bener-bener stres banget, gue cerita sama salah satu sohib gue di kantor. Gue waktu itu bilang kalau misalnya kondisi kulit gue ini makin parah. Sampai pada akhirnya dia cerita kalau misalkan dia dulu juga sempat jerawatan. Dan dia berobat ke salah satu dokter kulit di Jakarta. Dan dokter kulitnya ini cukup hits, kalian bisa cek juga di Instagramnya, namanya dokterkulitku.com. Sebenarnya gue udah lama sih denger dokter kulit ini. Jadi waktu gue cari-cari review tentang dokter kulit, gue juga sempat nemu review tentang dokter kulit ini. Cuma gue waktu itu mikirnya karena gue di Bandung dan beliau di Jakarta, jadi gue kayak agak susah gitu kan kalau mau konsulnya. Gak mungkin gue harus bolak-balik Jakarta-Bandung cuma buat konsul aja. Sedangkan gue sama dokter kulit gue yang di Bandung aja, gue agak susah buat konsul, apalagi kalau gue harus ke Jakarta. Jadi waktu itu gue gak berminat sama sekali buat ke dokter di luar Bandung. Karena gue mikirnya kalau misalkan konsul itu kan enaknya langsung tatap muka gitu kan, biar dokternya lihat langsung kondisi kulit muka kita realnya seperti apa. Nah temen gue ini bilang kalau misalkan dia itu berhasil waktu berobat di dokter kulit ini. Bahkan beberapa keluarganya juga make dengan keluhan yang sama, jerawat juga, dan mereka itu semua juga sembuh. Dia bilang walaupun dokternya ada di Jakarta, kita tetap bisa konsul lewat online, jadi hanya via email aja. Yaudah akhirnya gue tertarik kan, tanpa babi bu lagi gue langsung konsul sama dokternya lewat email. Terus pas konsul sama dokternya, gue kirim foto kondisi kulit gue sejelas-jelasnya. Di situ gue jelasin kondisi kulit gue kayak gimana, dan gue juga kasih tahu perawatan apa yang terakhir gue pakai. Terus akhirnya gue diresepin krim-krim gitu, dan gue beli juga secara online, dan dikirim langsung ke tempat gue. Oh ya, gue mungkin nanti bakal bikin satu video ngebahas progres gue waktu make dokter kulitku ini dari awal sampai dengan sekarang. Kayaknya nggak akan mungkin gue jelasin di sini karena nggak bakal cukup. Jadi sebenarnya perjalanannya panjang banget dan nggak semulus itu. Gue sempet breakout pakai dokter kulitku ini, dan bahkan gue sempet frustasi banget karena kondisi kulit gue makin hancur banget. Tapi akhirnya setelah gue sabar-sabarin dan gue selalu konsulin sama dokternya, alhamdulillah gue cocok sama produk ini. Dan saat gue perawatan dengan dokter kulit ini, gue bisa mendapatkan kondisi terbaik kulit gue selama gue jerawatan parah 2 tahun terakhir. Sekarang sih gue belum berani dan belum mau nyoba produk-produk lain karena gue ngerasa kondisi kulit gue sekarang ini sangat-sangat membaik banget. Jadi gue gak mau nyoba produk yang aneh-aneh dulu karena gue takut nantinya bakal breakout lagi. Terus kondisi terakhir gue konsul sama dokternya itu bulan November 2019 kemarin. Ini kondisinya kayak gini. Tuh, lihat. Wow, amazing banget. Nah yang atas ini gue fotonya indoor, dalam ruangan gitu. Kalau yang di bawah ini gue foto di luar ruangan. Tuh, udah jauh lebih bersih banget kan. Walaupun sebenarnya bekasnya masih banyak banget, sampai sekarang pun masih banyak. Dan teksturnya juga masih gak mulus, gak rata. Tapi setidaknya jerawatnya tuh udah jarang banget, bahkan hampir gak ada. Ini gue mau kasih lihat kalian kondisi kulit gue sekarang setelah gue perawatan sama dokter kulitku. Gue aja takjub, gue mikirnya kondisi kulit gue tuh gak akan bisa baik lagi. Tapi ternyata amazing.
Gue rasanya pengen sungkem banget sama dokternya. Oke, jadi mungkin gitu aja acne story gue. Gue di sini sangat terbuka sekali sama kalian yang mau sharing atau mau tanya-tanya tentang klinik-klinik atau dokter yang gue pakai di video ini. Atau kalian juga yang punya pengalaman dengan klinik kecantikan atau dokter kulit, kalian bisa komen di bawah. Supaya teman-teman yang lain juga bisa baca dan bisa dapat referensi baru. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video gue dari awal sampai akhir, apalagi nggak di skip. Semoga bermanfaat banget buat kalian dan bisa jadi salah satu referensi buat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.